Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya sebelumnya nggak ikut presentasi eh, Hit and Mass Transfer di grup 8 ini. Perkenalkan nama saya Arfa Terenggana Kunto dengan NPM 220606450 dan ikut ada kelompok dari teman-teman saya juga. Ini ada Aska, ada Alvaro, saya Arfa Terenggana Kunto dan ada Rival, ada Wafaizi. Oke, ini saya akan mau menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Sebenarnya ini di daerah kan kita mau bikin kayak rumah yang hemat energi yang lebih adem gitu kan. Nah, ini latar belakangnya itu di mana sih lokasinya itu sebenarnya di daerah tropis. Konsumsi energi pada bangunan umumnya itu didominasi oleh penggunaan AC untuk menurunkan suhu ruangan. Terus kondisi ini tuh juga berlaku pada rumah tradisional hunian. Tuh. Nah, di sini ada rumahnya, pengudaran berbasis konveksi alami dapat menjadi solusi untuk mengurangi penggunaan AC, terutama pada rumah hunian. Tuh. Terus metode pendingin yang mengandalkan proses alami itu menggunakan energi tambahan seperti kayak ventilasi alami, pemilihan material, dan orientasi bangunan. Fokusan di sini adalah ventilasi dengan konveksi alami. Itu, ini ada mechanical cooling, passive cooling, ada heat avoidance gitu. Nah, di sini kok timbul beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana konveksi ilmiah dapat dioptimalkan dalam desain rumah tradisional tropis untuk meningkatkan kenyamanan termal. Terus dampaknya apa sih untuk mengurangi penggunaan sistem pendingin mekanis terhadap efisiensi energi di rumah tradisional tropis. Terus bagaimana juga parameter seperti bilangan Rayleigh, Nusselt, dan juga Grashof mempengaruhi efektivitas konveksi alamiah dalam konteks rancangan rumah tradisional gitu loh. Mungkin tujuannya di sini bisa kita arah ke mengoptimalkan konveksinya gitu dalam desain rumah tropicalnya itu. Terus juga yang itu yang kedua buat menilai dampak penggunaan sistem pendingin, terus menganalisis pengaruh parameter bilangan Rayleigh, Nusselt dan Grashof terhadap itu. Oke, ini ada batasan penulisannya yang bakal kita lakuin ini. Kayak sebelumnya kita udah lakuin juga memilih lokasi yang kosong lah di Kutek dekat di Kukusan, tepatnya di Kutek sih, di Kukusan Teknik. Terus data juga diambil kecepatan angin secara sekunder dari rata-rata tahunan melalui website database iklim global itu. Terus rumah yang akan kita teliti itu rumah jenis joglo lah, rumah tradisional joglo. Tuh. Oke. Eh, harusnya Faizi. Maaf, mungkin teman saya mau melanjutkan. Maaf, Faizi. Oh enggak, masih lanjut Pak, masih lanjut Pak. Belum, belum, belum. Oh, masih lanjut ya? Masih lanjut, masih lanjut. Oke, baik, baik, baik. Ini di sini ada perancangan bangunan pas lagi untuk di daerah tropis karena fenomena ini tuh sangat penting karena dapat dipergunakan untuk meningkatkan pengudaraan dan kenyamanan thermal gitu. Nah, di sini tuh mungkin yang belum tahu konveksi alami itu adalah fenomena perpindahan panas yang terjadi akibat perbedaan kepadatan karena suhu dalam fluida. Terdapat beberapa parameter bilangan yang tak berdimensi seperti kayak Rayleigh, RA, terus ada Grashof, GR, terus ada Nusselt, NU. Tuh, nah begitu ada beberapa rumus-rumusnya nih yang mungkin ini rumus-rumus baru yang kita baru pelajarin ya. Itu udah bilangan Rayleigh, ada Grashof, ada Nusselt juga ini tuh bilangan koefisien konveksi tuh ukuran hambatan perpindahan panas melalui lapisan fluida tipis. Itu. Lanjut, sini ada juga em, faktor-faktor mungkin ya faktor-faktor dan juga perancangan sistemnya tuh ventilasi seperti apa gitu. Jadi saya mau menjelaskan gitu apa aja sih yang bisa membuat desainnya lebih efisien aja secara di ventilasinya gitu. Pertama ada orientasi bangunan, memperhatikan arah anginnya gimana. Jadi kayak kita membangun harus efisien maksimalkan lah efektif penempatan udara di mana. Terus desainnya desainnya terbuka gitu bukan gitu. Terus kayak lubang ventilasi, jendela, pintu ditempatkan pada posisi yang mendukung aliran udara jadi nggak percuma taruh bolongan-bolongan tapi nggak ada anginnya gitu. Terus yang pasti juga pemilihan material karena dengan masa termal rendah seperti kayu dapat mempercepat proses pendingin bangunan lah yang melepas panas gitu terus yang tersimpan juga selama siang hari gitu lah. Itu sih. Dan Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Alfa Ramadana. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka.
mengenai karakteristik rumah tradisional tropis. Jadi rumah tradisional di daerah tropis ini kita rancang dengan pertimbangan terhadap kondisi lingkungan yang spesifik seperti suhu yang tinggi, kelembapan yang besar, dan curah hujan yang lumayan cukup sering. Nah, sebagai contoh kita menggunakan rumah joglo yang mana memiliki karakteristik desain yang sangat relevan dengan iklim tropis. Nah, mungkin di sini ada beberapa aspek penting yang bisa saya mention. Yang pertama, atap rumah yang menjulang dan lebar. Ini pastinya membantu meningkatkan sirkulasi udara dan memungkinkan adanya pendinginan alami. Lalu yang kedua, pemilihan material alami seperti kayu dan batu alam yang berperan dalam isolasi termal sehingga menjaga kesejukan ruangan. Dan yang terakhir mungkin penggunaan bukaan yang lebar seperti jendela, pintu, dan ventilasi yang mana akan mendukung aliran udara alami untuk menciptakan kenyamanan termal. Nah, karena alasan tersebut kami memilih rumah Joglo ini sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi. Next. Baik, lalu di sini ada studi kasus dan penelitian terkait yang kami ambil. Yang pertama mungkin ada penelitian di tahun 2022 oleh Dani Perwitasari dan rekannya, yang mana di sini menunjukkan bahwa elemen arsitektur tradisional Jawa bisa dibilang efektif dalam mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kenyamanan termal, khususnya di kawasan perkotaan. Lalu yang kedua, ada penelitian di tahun 2019 oleh Idewa Gede Arya Putra yang mengembangkan klasifikasi zona iklim sebagai dasar untuk merencanakan teknik pendinginan pasif yang lebih sesuai untuk Indonesia. Dan yang terakhir mungkin di sini di tahun 2020, di tahun 2020 oleh Muhammad Pranoto Soedoarjo yang merekomendasikan agar rumah tradisional seperti joglo tetap masih dipertahankan elemen ventilasi atap untuk mendukung adanya efisiensi energi. Next. Baik, di sini kita ke dampak lingkungan dan keberlanjutan. Nah, pada saat ini saya ingin menunjukkan dampak lingkungan dari metode pendinginan dari grafik di sebelah kiri tersebut. Dapat kita lihat bahwa konsumsi listrik mendominasi sejak karbon rumah tangga, terutama dari penggunaan perangkat AC dan kipas angin. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk kita mengeksplorasi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, lalu di sini terdapat dua metode pendinginan. Ini kami bagi menjadi dua, yaitu yang pertama forced convection atau mechanical cooling, yang mana eh, men- membentukkan listrik dan menghasilkan emisi karbon. Lalu metode yang kedua yaitu natural convection atau passive cooling, yang di sini memanfaatkan konveksi alami untuk pengudaraan, orientasi bangunan dan material, dan metode ini tidak membutuhkan listrik dan meminimalkan jejak karbon. Next. Nah, kita di sini ngambil lokasi. Ngambil lokasinya tentunya di Kutek. Kalau di Kutek bisa dilihat di sini itu lebih ke kayak dekat masjid di Kutek. Situ kita menggunakan metode analisis yang memperhitungkan manual untuk mengetahui dan membandingkan konveksi alamiah dalam desain rumah joglo di daerah tropis. Jadi ada kita empat variabel terikat. Empat variabel. Yang pertama di bilangan Grashof, bilangan Rayleigh, bilangan Nusselt, sama coefficient convection. Nah, ada dua variabel bebas. Yang pertama panjang karakteristik dengan variasi 2,5, 2,5, 3, 3,5, dan 3,5 meter. Temperatur luar di pagi hari, siang, sore, dan malam. Metode penelitiannya pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji potensi efektivitas konveksi alami dan potensi kepenghematan energi terhadap perancangan rumah tradisional keberlanjutan di daerah tropis. Boleh next, Pak? Saya kembalikan ke Arfa kembali. Terima kasih. Oke, thank you Faizi buat ngasihin itunya. Saya akan lanjutin buat model two dimensional rumah joglonya. Ini kita dan teman-teman membuat ya kurang lebih denah denah rumahnya ya.
detail rumah itu menggunakan material kayu untuk isolasi thermal yang lebih baik. Terus kayak terdapat ruang kosong yang berwarna hijau tanpa sebagai tempat penjemuran dan sebagai tempat ya tempat sirkulasi gitu. Terus selain itu atap rumah joglo ini lebih lebar dan tinggi untuk memastikan kayak kenyamanan thermal. Rumah ini juga memanfaatkan stack effect dan cross ventilation, berarti dari kanan ke kiri itu ventilasinya. Dan ini kurang lebih bentuk rumahnya seperti ini, 19 kali 14 dengan dari denah yang tadi sudah disebutkan oleh 5Z. Ini 3D modelnya yang di eh, ini dengan SketchUp gitu ya. Ada arah anginnya seperti ini dan tampak depan dapat dilihat angin masuk melewat maaf, pintu dan ventilasi serta ruang tengah bukan bukaan. Terus kayak tampak belakang juga dapat dilihat diperbanyak ventilasi untuk membantu sirkulasi udara secara alami serta penerapan dari cross ventilating samping ini. Set masukkan dia sini keluar, langsung masuk keluar gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ini ada berikut adalah tampak samping depan kanan, nyamping depan kanan, masuk keluar dari sana. Terus ini ada tampak samping belakang kiri yang pasti bakal banyak keluar dari sini karena masukin dari depan kanan gitu. Oke, ya lanjut. Mungkin aku menjelaskan teknik pengumpulan data dari dari Weather Spark. Oke, Em, di sini bisa dilihat bahwa temperatur pembagian waktu kita bagi jadi 4 gitu ya. Ada pagi, siang, sore, malam. Terus di sini kita bagi 3 temperatur karena ada beberapa website dan juga ada beberapa ketentuan dari luar negeri rumus itu karena ada yang pakai Fahrenheit, yang pakai Kelvin, terus juga ada Celsius sih kita pakai aja. Oke, kalau pagi kurang lebih lumayan dingin sih, 24 derajat. Terus siang udah lumayan panas banget. Terus 28 derajat kan, terus akhirnya sore 25,5, akhirnya malam 24,4 gitu. Nah, sini ada nih, ada average hourly temperature in Depok. Nah, di sini bisa kelihatan banget nih, hot, hot, comfortable. Comfortable tuh jam jam pagi aja sih, saya pasti panas banget gitu. Ya bisa dibilang lah, eh data-data yang bisa dilihat ini sangat panas tuh. Tek, 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 tek. Wow, luar biasa. Terus akhirnya bisa dilihat ini ada arah mata angin. Arah angin dominan tuh dari kota Depok berasal dari timur dan barat, tegak lurus dengan orientasi rumah dari depan ke belakang. Hal ini mengimplikasikan bahwa ventilasi diperlukan di sisi kiri dan kanan rumah untuk menciptakan cross ventilation yang efektif. Begitu yang tadi saya jelaskan dengan ranah rumah yang sudah dibuat. Begitu. Ini ada buktinya bahwa dari Mei sampai Oktober angin matahari dominan tuh dari arah timur dan dari November sampai April tuh barat gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang cukup jelas ya bahwa anginnya itu dari arah timur dan barat tuh. Oke, ya. Lanjut ke ini teknik abis itu masih ke percepatan apa sih kecepatan anginnya. Di sini kita pakai miles per hour. Em, untuk yang bulan Mei sampai Oktober itu kurang lebih 4,5 miles per hour. Terus juga untuk dari November ke April tuh 5,7 miles per hour gitu. Lalu kecepatan angin ini memengaruhi aliran konveksi alami saat bilangan Richardson RI gitu ya. Karena ini membantu menentukan dominasi antara konveksi alami dan juga konveksi paksa akibat pengaruh angin. Kalau yang alami itu perbedaan suhu, kalau yang paksa itu gara-gara akibat pengaruh angin. Tuh. Oke, lanjut. Di sini ada terminal condition for human occupancy. Di sini ada kayaknya untuk nyamannya manusia tuh di kurang lebih di A1 sini ya. Yaitu suhu kurang lebih kelembat apa sih menetapkan suhu ideal tuh 23 derajat. Ini sekitar 290 Kelvin sebagai standar temperatur dalam ruangan. Dari jadi di sini nih yang paling optimal buat manusia ke depannya lah, bukan ke depannya sih buat hidup lah bisa dibilang lah ya. Sini juga ada uh, guideline air quality. Di sini kita jadi mengambil beberapa uh, standarisasi dari WHO, SNI, ISO, dan juga Permenkes gitu ya, bahwa ini adalah sorry di sini ada kelembapan yang optimal lah buat manusia tinggal di rumahnya gitu. Oke, sekarang ada di hasil dan pembahasan bisa dilanjut dengan kawan saya.
Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan mengenai metode pengamatan. Nah, dalam dalam penelitian ini kami mengumpulkan beberapa data pengamatan untuk menghitung parameter-parameter yang dapat mendukung analisis kami. Nah, mungkin di sini saya ingin mention beberapa variabel yang penting seperti yang pertama ada koefisien permukaan termal, viskositas udara, dan konduktivitas termal. Lalu mungkin ada panjang karakteristik tembok, bangunan, serta suhu dalam dan luar ruangan pada berbagai waktu pengamatan. Dan temperatur luar seperti pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kemudian data-data ini kita gunakan untuk menghitung bilangan Rayleigh, Grashof, dan Nusselt yang diperlukan untuk menentukan koefisien konveksi atau H yang mana nilai-nilai ini bisa memberikan kita wawasan tentang bagaimana desain berbasis konveksi alam ini dapat meningkatkan efisiensi thermal bangunan. Oke, mungkin bisa di next. Parameter kita yang menjadi variabel terikat tadi bagaimana. Ini kita akan memakai temperatur dalam sesuai standar tadi, yaitu 29,6 Kelvin, dengan temperatur luar pagi, siang, sore, malam, berdasarkan data yang kita dapatkan. Oke, boleh dilanjut. Oke, yang pertama untuk perhitungan bilangan Grashof. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa panjang karakteristik L ini dia punya hubungan positif dengan Grashof. Dengan makin tingginya panjang, maka itu bisa meningkatkan nilai Grashof juga. Tetapi permasalahannya adalah mengikuti standar dari Grashof sendiri ya, yaitu 10 pangkat 9 itu sudah cukup. Maka yang 3,5 ini terlalu besar dan mempunyai potensi untuk menyebabkan aliran turbulen. Nah, kalau aliran turbulen itu sudah nggak ideal. Jadi di sini yang paling ideal sebenarnya di panjang 2,5 meter. Karena di situ Grashof-nya dari pagi, siang, sore, malam sudah mencukupi kebutuhan Grashof ideal untuk konveksi alami. Boleh lanjut. Oke, yang kedua adalah bilangan Rayleigh. Kalau bilangan Rayleigh ini perkalian dari Grashof dan Prandtl, dan ini juga hubungannya positif dengan panjang karakteristik, dan bisa dilihat juga bahwa eh, karena 10 pangkat 9 itu sudah cukup, jadi panjang 2,5 meter itu sudah cukup. Sedangkan 3,5 yang dia sampai 10 pangkat 10 itu terlalu besar dan bisa menyebabkan resiko turbulensi. Berlanjut. Nah, di sini ada bilangan Nusselt, tapi Nusselt di sini kita menggunakan rumus yang laminar karena ya kita pengen pengudaraan rumah itu laminar. Nah, di sini memang hubungannya itu positif antara panjang karakteristik dengan bilangan Nusselt. Tapi kalau dilihat di sini gapnya nggak jauh antar satu sama lain. Nah, dan ini yang 3,5 karena kan sebenarnya kalau tambah besar itu tambah bagus. Nah, yang 3,5 ini masih bagus. Jadi belum belum memiliki resiko sebesar yang tadi-tadi, yang Grashof, yang Rayleigh. Karena Grashof dan Rayleigh saat kita berbicara 3,5, gapnya itu jauh dengan variabel-variabel bebas sebelumnya. Tapi di sini gapnya itu dikit-dikit dan ini menjadi ideal untuk memilih yang 3,5 meter. Boleh lanjut. Nah, ini koefisien konveksi. Nah, kalau ini dia berbanding terbalik antara koefisien konveksi dengan panjang. Tapi di sini kita pilih yang 3,5 meter. Kenapa? Karena dia ini sudah ideal untuk efisiensi perpindahan panas dan stabilitas udara, meskipun terdapat sedikit penurunan. Nah, sebenarnya kesimpulannya adalah eh, standarnya itu sebenarnya 2,8 sampai 3,2 untuk tinggi dinding bangunan daerah tropis. Maka kita bisa ambil tengahnya 3 karena itu secara konveksi bagus dan secara resiko turbulen juga minim. Gitu sih. Boleh lanjut. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas soal analisis efisiensi energi.
Di sini untuk data-data yang didapatkan sebagai berikut untuk konsumsi listrik BAU dan juga konsumsi listrik natural convection optimization-nya. Nah, lalu kesimpulan dari data yang diambil nih, konveksi alami ini dapat ditingkatkan melalui sirkulasi udara dan penurunan ketergantungan terhadap mechanical cooling. Maka terjadi pengurangan konsumsi listrik dari AC. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya di sini ada rangkuman dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama di sini untuk pengukuran konsumsi listrik AC per bulannya, di sini didapatkan 480 kW per hour. Untuk biayanya di sini didapatkan 696.000. Untuk pengukuran konsumsi listriknya di sini per bulannya didapatkan 485,7. Didapatkan harga dengan 704,265.000. Lalu untuk pengukuran konsumsi listriknya, untuk AC di sini didapatkan 33,33%. Untuk pengukuran konsumsi listriknya 26,32%. Boleh lanjut. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal kesimpulan. Yang pertama, ini desain rumah tradisional di daerah tropis itu memanfaatkan konveksi alamiah yang mencerminkan adaptasi terhadap iklim dan prinsip keberlanjutan. Lalu yang kedua, di sini peningkatan bilangan gas of Rayleigh dan Nusselt itu menunjukkan konveksi alamiah yang lebih efektif. Yang ketiga, di sini panjang karakteristik 3 meter itu optimal untuk menjaga stabilitas aliran udara. Lalu yang keempat, konveksi alamiah itu mengurangi kebutuhan AC, lalu menurunkan ketergantungan pada pendinginan mekanis. Lalu yang kelima, penerapan konveksi alamiah di rumah itu mengurangi konsumsi listrik dan juga terutama penggunaan AC juga. Dan yang keenam di sini implementasi konveksi alamiah itu menghemat biaya listrik bulanan sebesar 704,265 pada rumah joglo. Boleh lanjut? Oke, kita masuk pada saran di sini. Yang pertama ada penggunaan CFD. Jadi yang pertama saran di sini kita menggunakan software CFD untuk analisis yang lebih detail dan akurat terhadap pergerakan fluida dalam konveksi alamiah. Lalu untuk pengumpulan data Premier ini dilakukan pengumpulan data iklim secara langsung untuk mendapatkan hasil yang mungkin lebih representatif terhadap kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir di sini untuk peningkatan pemahaman. Untuk meningkatkan pemahaman ini tuh tentang Rayleigh, NASA, dan juga Grasov itu dalam konteks perancangan pengundaran bangunan yang akan kita kerjakan. Boleh lanjut? Ya, untuk yang terakhir di sini ada daftar pusaka yang kita gunakan untuk mendapatkan data yang sudah kita olah dan kita masukkan ke dalam Oke, baik. Kita sudah berada di slide terakhir. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan dari PPT ini. Yang pertama mungkin adanya pemanfaatan arsitektur tradisional seperti rumah joglo ini telah terbukti bahwa bisa memberikan solusi yang efisien untuk pengendalian suhu di iklim tropis. Desain ini juga nggak hanya memperhatikan aspek budaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan melalui penerapan teknik pendinginan berbasis konveksi alami. Lalu yang kedua mungkin adanya ventilasi alami dan materi lokal, yang mana ini bisa menjadi elemen kunci yang dapat mengurangi ketergantungan pada perangkat seperti AC, sehingga dapat berpotensi untuk mengurangi jejak karbon di rumah tangga. Dan mungkin yang terakhir, dengan optimalisasi desain bangunan yang berbasis pasif ini, kita dapat menciptakan solusi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga ekonomis dan relevan dengan kondisi geografis yang ada di Indonesia ini. Mungkin kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Semoga diskusi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.